Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Berikut ini ada beberapa informasi sebelum kita mengikuti ibadah. Kantong persembahan untuk minggu ini adalah persembahan bisa diserahkan kepada atas nama Gembala dan seluruh jemaat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk mendukung pelayanan kami. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami dan juga follow Instagram kami. Demikianlah pengumuman minggu ini. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi kita bertemu pada hari Minggu ini, tetap masih berada di dalam rumah kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kondisi kita pada hari ini? Saya yakin semua dalam kondisi yang baik, karena tentunya menetapkan protokol kesehatan di rumah masing-masing ya. Dan jangan lupa, jangan kemana-mana untuk sementara ini, karena informasi yang ada, kita harus berada di rumah untuk tetap menjaga putusnya siklus dari COVID-19. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa bersama-sama untuk meminta penyertaan Tuhan supaya ibadah kita saat ini boleh berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, nama-Mu layak kami muliakan dan tinggikan, karena semakin hari semakin nyata kasih-Mu terlihat atas kami. Engkau sungguh memelihara kami Tuhan, memberikan kecukupan atas kehidupan kami, bahkan kami boleh saling mengasihi antar keluarga kami, juga orang-orang di sekitar kami. Dan ajar kami Bapa untuk senantiasa mengerti bahwa semua yang terjadi saat ini berasal dari-Mu. Dan kami percaya Tuhan yang akan menyertai dan melindungi kami. Kami serahkan juga Tuhan untuk waktu beribadah kami saat ini, biarlah kiranya dari awal hingga akhir hanya nama-Mu saja yang kami naikkan. Dan kami mengucap syukur kami boleh berada di tempat ini, di rumah kami masing-masing, dan masih tetap dapat memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ku pasti
kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, Umat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hingga hari ke-24 Januari tahun 2001 kita diizinkan untuk boleh menikmatinya. Ini merupakan kasih setia rahmat Tuhan, anugerah Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita masih diberikan sukacita dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini. Baik, jemaat Tuhan, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan dalam merenungkan firman Tuhan yang menjadi landasan bagi saya dan saudara sekalian menjalani kehidupan kita di tahun 2001 ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga akhir, kami bersandar sepenuhnya kepada Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kali kita memasuki tahun baru, selalu kita mempunyai yang namanya segudang harapan-harapan ya. Ada begitu banyak orang membuat resolusi, harapan, komitmen dan seterusnya ya. Kita mempunyai segudang harapan-harapan yang baik yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita di tahun yang baru tersebut. Media sosial atau medsos juga mendukung dengan menyediakan banyak sarana yang menggambarkan masa depan seseorang, baik masa tuanya, ya, karirnya atau pekerjaannya, ekonominya, keluarganya, dan lain-lain. Jadi di media sosial, di Facebook, Bapak Saudara sekalian, saya memperhatikan ya nanti saudara di tahun ini akan seperti apa karakternya, kehidupannya, ekonomi dan seterusnya, itu ada banyak di sana ya. Saudara akan seperti apa ya. Ya. Tak sedikit juga banyak atau tak sedikit atau masih banyak juga orang yang terjebak dengan tentang masa depan hidupnya itu dengan mengandalkan yang namanya horoskop atau bintang ya. Lahir bulan Januari tanggal berapa, lahir bulan Februari tanggal berapa dan sebagainya, ada bintang Leo, ada bintang apa dan seterusnya ya, horoskop ya. Dan tidak hanya berhenti di sana Bapak sekalian, bahkan sebelum saya lahir baru, sebelum saya kenal Tuhan Yesus secara pribadi, saya juga sempat terjebak dengan sebuah sebuah pemahaman bahwa untuk melihat masa depan kita itu dilihat dengan garis telapak tangan gitu ya. Saya juga sempat terjebak di sana. Tapi puji Tuhan Bapak sekalian, setelah saya lahir baru, saya sudah mengerti masa depan saya ya. Lalu ada pengalaman ya unik bagi saya. Waktu saya merintis pelayanan di tempat ini, saya naik sepeda ontel ke Gading, ke Sumodilagan. Terus waktu pulang dari sana saya melewati alun-alun ya, alun-alun selatan. Waktu saya masuk pintu gerbang alun-alun selatan, naik sepeda ontel ya. Lalu saya melihat sekerumunan orang banyak. Saya pikir wah ada apa ya, kok rame gitu ya. Lalu saya berusaha mendekati, lalu saya turun dari sepeda, saya tanya kepada orang-orang di situ, ini ada apa sih Mas? Saya bilang, wah dengan semangat seseorang pemuda menjawab di situ, Mas, lagi menebak nasib masa depan kita dengan melihat urat tangan. Waduh, saya bilang. Nah, pada waktu dia dengan semangat seperti itu, saya langsung jawab dengan spontannya dan tanpa pikir panjang, saya spontan menjawab. Saya bilang begini, saya sudah tahu masa depan saya dan bahkan saya bisa tahu juga masa depan
saudara-saudara, mereka tercengang melihat saya, ya. Ada yang agak penasaran, ini siapa dan sebagainya. Ada juga yang wajahnya kayak tidak percaya begitu ya. Nah, Bapak Saudara sekalian, artinya apa? Bahwa kita seringkali menentukan atau mengharapkan sebuah masa depan berdasarkan hal-hal yang apa yang terjadi di dunia ini ya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, baik kita akan baca firman Tuhan dari Amsal. Amsal pasal 23, Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18 ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya kira pasti sudah banyak yang hafal ayat ini ya. Karena setiap kali ulang tahun banyak orang yang memakai ayat ini menjadi ayat ulang tahunnya. Ya, saya baca ya. Bapak sekalian, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, ya. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini dari firman Tuhan yang kita baca ini akan kita ambil sebuah topik untuk menjadi bahan perenungan kita, yaitu masa depan yang pasti di dalam Tuhan. Ya, masa depan yang pasti di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana tadi saya katakan bahwa banyak sekali kita masih terjebak ya dengan tawaran-tawaran dunia ini untuk meramal nasib masa depan kita ya. Dan hari ini saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai masa depan Bapak Ibu Saudara dan secara pasti gitu ya. Mau ya Bapak Saudara sekalian ya. Ingin punya masa depan kan? Semuanya pasti sudah punya harapan-harapan di tahun 2001, tahun 2002 dan seterusnya ya kan? Nah, karena itu Bapak Saudara sekalian, kita akan dan saya akan menyampaikan sesuatu yang menyangkut masa depan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Baik di tahun ini maupun di tahun-tahun yang akan datang. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang benar-benar sudah lahir baru dalam Kristus, ya, saya mau memastikan dan sekaligus memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebuah masa depan yang pasti yang Bapak Ibu Saudara miliki dalam hidup ini. Masa depan yang pertama kita buka di Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, perhatikan ya Roma, catat baik-baik ya, Roma 8 ayat 9. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, apakah masa depan Bapak Ibu Saudara dan saya di sana? Jika Bapak Ibu dan Saudara sekalian benar-benar sudah lahir baru, maka Bapak Ibu Saudara sudah memiliki masa depan yang pasti, yakni masa depannya adalah menjadi serupa dengan gambarnya Yesus dan bukan dengan gambar yang lain. Jadi masa depan kita yang pasti yang ada dalam Kristus ialah bahwa saya dan Bapak Ibu sekalian yang sudah lahir baru di dalam Kristus, kita memiliki yang namanya gambar diri Yesus Kristus. Ya, gambar diri Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah memiliki gambar diri Yesus Kristus, maka itu berarti bukan gambar diri orang lain ya. Maka roh saya dan Bapak Ibu sekalian sudah menjadi satu dengan rohnya Dia, Yesus Kristus. Nah, kalau roh saya, jiwa saya, dan Bapak Ibu sekalian yang sungguh-sungguh sudah lahir baru itu sudah menyatu dengan rohnya, ya, dengan rohnya Yesus Kristus, maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menyatu, berarti saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki yang namanya jaminan masa depan yang pasti, yaitu jaminan hidupnya Yesus. Kalau Yesus itu kekal
hidupnya kekal, hidupnya di surga, maka hidup saya dan Bapak Ibu saudara sekalian juga adalah kekal dan hidupnya di surga. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita berada di dalam gambar Yesus, ya, dalam gambar Yesus, itu berarti bukan hanya sementara sifatnya. Ya. Menyatu dengan Kristus itu bukan dalam waktu yang sementara, tapi bersifat kekal seperti kekalnya Yesus. Maka roh kita yang menyatu dengan Dia juga kekal. Dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka dari Roma pasal 8 ayat 29 ini kita menemukan sebuah masa depan yang pasti bagi saya dan saudara sekalian sudah lahir baru, ialah bahwa saya dan saudara sekalian memiliki masa depan yang pasti bersama dengan Yesus selama-lamanya. Yang kedua, Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ya, perhatikan, dari semula. Ia telah menentukan kita dari semula. Ya, dalam kasihnya telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, masa depan yang kedua yang saya dan Bapak Saudara sekalian bisa dapat di sini ialah bila saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian benar-benar sudah lahir baru, sudah diciptakan baru di dalam Kristus, dan orang yang benar-benar telah beriman kepada Kristus, sudah benar-benar memindahkan imannya dari iman yang lama kepada pengandalan hal-hal yang lama, kepada pengandalan dirinya yang lama, dan dipindahkan ke dalam pribadi Yesus Kristus, yaitu beriman hanya kepada pribadi Yesus saja untuk menikmati kehidupan yang kekal. Maka saya dan Bapak Ibu saudara sekalian telah diadopsi. Sekali lagi, telah diadopsi untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Kalau saya mau pakai satu bahasa yang mungkin umum untuk kita, menjadi putra-putrinya Allah. Nanti kalau anak-anak Allah kan umumnya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ada yang perempuan, ada yang laki-laki, lebih baik saya gunakan kata putra-putrinya Allah. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah diadopsi untuk menjadi putra-putri atau anak-anak di dalam keluarganya Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu kalian, Tuhan itu tinggal di mana? Tuhan itu tinggal di mana? Di surga. Nah, kalau kita diadopsi menjadi putra-putri keluarganya Allah, berarti kita sudah menjadi anggota keluarga Allah yang tinggal di surga. Dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, dengan kita tahu bahwa kita adalah keluarga Allah, berarti kita ini memiliki sebuah kepastian hidup di masa depan yang sungguh cemerlang. Ya, sungguh cemerlang karena kita hidup sebagai anak-anak Allah, anggota keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, bukan lagi ya, saya dan Bapak Ibu Saudara kalian bukan lagi anak yatim piatu. Ya, seperti mana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, aku tidak meninggalkan kalian seperti anak yatim piatu. Kita bukan orang buangan, kita bukan orang asing, kita juga bukan seorang budak, kita adalah anak. 1 Yohanes Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi anak resmi Allah. Bukan bukan pembantu, bukan budak. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita anak di dalam keluarga Allah, berarti masa depan saya dan Bapak Ibu Saudara dijamin oleh Allah. Ya, saya tegaskan lagi, kalau kita anak dalam keluarga Allah, berarti masa depan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara kalian ada di tangan Allah, dijamin oleh Allah. Sama seperti Bapak Ibu Saudara yang adalah anak berada di keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti masa depan Bapak Ibu Saudara dijamin oleh
bapak ibunya. Demikian juga saya dan saudara sekalian, kalau kita berada dalam keluarga Tuhan, maka yang menjamin masa depan kehidupan saya dan saudara sekalian adalah Allah. Ya. Saya dan bapak ibu saudara sekalian adalah benar-benar telah berada di dalam keluarga Tuhan selamanya. Jadi bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sama seperti keluarga Allah itu kekal adanya di surga sana, maka saya dan bapak ibu sekalian yang masuk ke sana diadopsi untuk menjadi anggota keluarga Allah, menjadi putra-putri Allah. Kita pun menjadi anggota keluarga Allah selama-lamanya. Itulah kehidupan yang saya dan bapak ibu saudara miliki kini secara pasti, baik saat ini, di masa kini, maupun di masa yang akan datang. Jadi dengan demikian dari Efesus pasal 1 ayat 5 kita sudah ketemu lagi sebuah masa depan yang pasti bahwa kita ada di dalam keluarga Allah. Kalau kita ada dalam keluarga Allah, berarti yang menjamin kehidupan saya dan bapak ibu sekalian di masa yang akan datang adalah Allah, ya. Dia yang menjamin saya, dia yang akan menjamin bapak ibu sekalian, dia yang akan melindungi kita, dia akan menjaga kita, dia akan memenuhi semua kebutuhan kita, dia akan memimpin kehidupan saya, dia akan mengarahkan kehidupan saya dan bapak ibu sekalian. Ya. Yang berikut, yang ketiga, masa depan seperti apa sih yang kita butuhkan di dunia ini? Kembali kita lihat di Efesus pasal 1, sekarang ayat yang ke-12, ayat 11 dan 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Nah, perhatikan, di dalam Kristuslah kita mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yaitu yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak Allah itu sendiri, supaya kami, ya kita, saya dan bapak ibu sekalian, yang sebelumnya telah menaruh harap pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Nah, bapak ibu sekalian, yang ketiga yang kita bisa lihat di sini ialah bahwa jika saya dan bapak ibu sekalian benar-benar sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus, menjadi putra-putrinya Allah, ya, menjadi putra-putrinya Allah, maka saya dan bapak ibu sekalian adalah kepuasan hatinya Bapa. Sama seperti bapak ibu saudara yang punya anak, ya, anak bapak ibu saudara merupakan kepuasan bagi jiwa, bagi roh, bagi kehidupan bapak ibu sekalian. Juga saya dan saudara sekalian, kalau kita diangkat menjadi anak Allah, maka saya dan saudara sekalian sebagai anak Allah menjadi kepuasan, ya, kesukaan, kesenangan bagi Bapa kita. Dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kalau kita menjadi kesukaan, kesenangan bagi Bapa karena kita adalah anaknya yang Dia kasihi, maka kehidupan saya dan Bapak sekalian menjadi pujian bagi kemuliaan Bapa. Ya, kehidupan saya dan Bapak sekalian menjadi pujian bagi kemuliaan Bapa kita yang ada di surga. Ya. Dengan demikian jemaat Tuhan, jika kita hidup sebagai putra-putri Allah, benar-benar telah mencerminkan gambar diri Yesus Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari, ya, putra tunggal Allah itu, maka sayalah, maka Bapak Ibu Saudaralah yang sesungguhnya membawa pujian bagi kemuliaan Allah selama-lamanya. Ya, jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan apakah kehidupan saya dan setelah hari ini benar-benar telah mencerminkan gambar diri Allah, gambar diri Kristus, putra tunggal Allah, yang kemudian kitalah yang dengan kita mencerminkan gambar diri Kristus itu, maka saya dan Bapak Saudara yang sesungguhnya sedang membawa puji-pujian bagi kemuliaan Allah selama-lamanya. Nah, kalau kita menjadi anak kesukaan bagi Bapa, ya, yang menyenangkan hati Bapa, yang selalu membawa kemuliaan bagi hati Bapa, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, yang kita butuhkan,
maka segala masa depan saya dan Bapak Ibu sekalian adalah tanggung jawab Bapa Surgawi. Amin ya, tanggung jawab Bapa Surgawi. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah masa depan yang pasti yang ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita melihat yang berikut. Korintus. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Ya, untuk mereka yang mengasihinya. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh-Nya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah dinyatakan oleh Roh Kudus dalam hidup saya dan saya kalian. Apa masa depan kita di sini? Apa yang tidak pernah diketahui oleh kita, ya? Apa yang tersembunyi bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan tentang hidup kita kini maupun masa yang akan datang. Semua sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita yang adalah anak-anaknya yang telah benar-benar lahir baru dalam Kristus dan telah benar-benar mengasihi Allah dengan tulus, dengan sepenuh hati, karena kita sudah mengalami kelahiran baru. Dan kalau kita benar-benar menjadi kesukaan bagi Tuhan, maka perhatikan, Tuhan menyediakan hal-hal yang tersembunyi, yang mungkin selama ini kita berpikir apa yang akan terjadi besok ya, bagaimana kehidupan saya besok ya, perjalanan kita di tahun 2001 ini masih penuh misteri dan sebagainya. Kita tidak ngerti semuanya itu, tetapi apa yang tersembunyi itu Bapak sekalian ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sediakan itu bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Apa yang tersembunyi di dalam diri Allah, ya, tentang kehidupan kita kini dan yang akan datang, telah Tuhan nyatakan di dalam pribadi Roh-Nya yang kudus, yang kemudian menjadi meterai dan jaminan bagi saya dan sekalian untuk memperoleh kepastian keselamatan seutuhnya, seluruhnya di masa yang akan datang. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-14, saya akan baca demikian. Dan Roh Kudus itulah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Kehadiran Roh Kudus, di mana seluruh rahasia yang tak terpahami oleh pikiran, oleh telinga kita dan seterusnya itu sudah dinyatakan dalam Roh Kudus, menjadi bagian dalam hidup saya dan sekalian. Karena kita telah menerima Yesus, sudah mengalami kelahiran baru, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan kehadiran Roh Kudus itu adalah jaminan yang memastikan saya dan Bapak Ibu sekalian pasti memiliki kepastian hidup untuk memperoleh seluruh janji Tuhan akan penebusan kekal yang Tuhan sediakan dalam Yesus Kristus nanti. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka jika kita ingin, sekali lagi, jika kita ingin mengetahui identitas saya dan Bapak Ibu sekalian yang pasti di dalam Tuhan, ya, identitas kita yang jelas dan masa depan kita yang pasti di dalam Tuhan, tidak ada cara lain Bapak Ibu sekalian. Jangan mencari di medsos, jangan mencari di telapak tangan, jangan mencari di kata orang dan kata orang. Tapi masuklah di dalam firman Tuhan. Lebih dalam membangun hidup kita dalam firman Tuhan. Karena semakin kita membangun hidup kita dalam firman Tuhan, semakin saya dan Bapak Ibu sekalian memiliki sebuah kepastian hidup bersama Tuhan dalam kekekalan. Semakin intim kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan mengetahui dengan pasti siapa kita dan apa kehidupan kita hari ini dan apa kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu sesuatu yang pasti.
Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pentingnya kita membangun kehidupan kita dalam Kristus melalui firman-Nya, ialah karena firman Tuhan itu bukan saja menjadi makanan bagi jiwa roh kita sebagaimana Matius pasal yang keempat katakan, manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi lebih dari itu, di Mazmur 119 ayat yang ke-105, bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Ya, kita baca itu di Mazmur sana, Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa melihat kebenaran-kebenaran ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Semakin kita membangun kehidupan kita dalam firman Tuhan lebih dalam, lebih intim, semakin masa depan menjadi jelas bagi saya dan saudara, karena dia akan memimpin kita menjadi pelita dan penyuluh bagi saya dan saudara sekalian. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan di sana. Mazmur 1 kita juga bisa melihat di sana di Mazmur 1 bagaimana janji firman Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Jelas sekali diungkapkan di sana di Mazmur pasal yang ke-1 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, artinya yang membangun hidupnya dalam firman Tuhan secara dalam dan secara intim, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka jika kita berbicara tentang bagaimana sih masa depan saya besok ya, identitas saya ini siapa dan seterusnya, jangan lupa datang kepada pribadi Yesus Kristus. Jangan lupa minta Roh Kudus menuntun kita sampai kita mengalami kelahiran baru, mengalami ciptaan baru dalam Kristus, supaya saya dan Bapak Ibu sekalian sebagaimana firman Tuhan katakan pada kita hari ini, benar-benar menjadi anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah, dan hidup di dalam hati yang menyukakan Bapa. Maka seluruh keberadaan saya, kehidupan saya, kebutuhan hidup saya dan Bapak Ibu sekalian, masa depan kita dijamin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bangunlah kehidupan kita secara dalam dengan Tuhan melalui firman-Nya. Renungkan itu siang dan malam, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan makanan bagi jiwa roh kita. Serta firman Tuhan itu yang akan membawa saya dan saudara sekalian untuk terus bertumbuh dan bertumbuh, mengalami sebuah kehidupan yang penuh keberhasilan. Dan apa saja yang kita perbuat, jika kita ada dalam firman, kita akan berhasil. Itulah masa depan saya dan saudara sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin ya. Kiranya kita menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini, terus membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan, dan lebih dalam berkomitmen. Jangan berkomitmen untuk medsos dan lain sebagainya. Justru kepada firman Tuhan yang adalah jaminan utama kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah baca, kami renungkan. Dengan segala keterbatasan hamba mengungkapkannya, Engkau menyempurnakan apa yang hamba sampaikan dan memeteraikan serta menjadikannya rema dan hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati sekali lagi kehidupan kami Bapa di tahun 2021 ini. Kami sudah memasuki hari ke-24 dalam menjalani kehidupan kami. Tapi ke depan ini masih penuh misteri bagi kami. Tapi kembali kami tetap menggantungkan hidup kami sepenuhnya pada Engkau Bapa, dengan membangun hidup kami lebih dalam dengan Engkau melalui firman-Mu Bapa, sehingga kami memiliki sebuah jaminan kekekalan yang pasti, yang hanya ada di dalam Engkau. Berkati kami secara jasmani, kesehatan, pekerjaan, pendidikan dari setiap anak-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, keluarga yang sudah berkeluarga, yang bujang, Tuhan juga memberkati. Tolong mereka untuk dapat teman hidup yang berkenan pada Tuhan, dan segala usaha, pekerjaan, bisnis, dagangan mereka Engkau berkati. Demikian juga berbagai pergumulan hidup, kebutuhan hidup, Tuhan yang tahu, Tuhan penuhi dengan cara-Mu Bapa, yang memiliki berbagai beban-beban hidup, kerinduan, saudara mereka yang belum memiliki kepastian hidup dalam Tuhan, Engkau buka jalan supaya hati mereka terbuka oleh Roh Kudus untuk boleh menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkati
juga gerejamu di tempat ini Tuhan, yang Engkau yang empunya, Engkau yang memulai, Engkau yang sedang membangunnya, Engkau berkati. Dan berbagai bentuk pelayanan yang kami lakukan, kami rindu Tuhan, pakai kami sebagai jemaat-Mu Tuhan untuk semakin mengasihi jiwa-jiwa seperti Engkau mengasihi jiwa-jiwa ya Tuhan, dan supaya kami menjadi bagian dari master plan-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga keberadaan dari jemaat-Mu tempat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat melakukan apa yang Engkau prioritaskan Bapa. Berkati pelayanan-pelayanan yang ada untuk anak-anak, remaja, pemuda, kelompok-kelompok pelayanan yang ada, demikian juga untuk kelas pemuridan, dan juga untuk ibadah raya, dan berbagai bentuk pelayanan sosial, dan juga fisik. Kami percaya kepada Tuhan, Tuhan tolong memberkati. Kalau pelayanan pos PI, baik di Boyolali maupun juga di Gedung Tunggul, Tuhan cukup berkati. Kerinduan kami supaya Engkau juga akan pakai jemaat ini Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjangkau suku-suku terabaikan, suku-suku yang sampai hari ini sedang buta oleh tipuan iblis. Mereka butuh Engkau Tuhan, dan karena itu Tuhan pakai kami jemaat di tempat ini supaya kami juga menjadi bagian dari master plan-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa ini Bapa. Berkati bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, dan seluruh komponen-komponen di negara ini Tuhan memberkati, dan juga perwakilan rakyat Tuhan juga memberkati, dan juga seluruh pejabat dari pusat sampai ke daerah Tuhan memberkati. Berkati gereja Tuhan, gereja Kemah Injil Tuhan berkati, berkati juga pengurus pusat sampai pengurus daerah dan jemaat, dan berkati juga lembaga-lembaga pelayanan Kristen yang lain, dan Kau pakai termasuk juga pelayanan-pelayanan penjangkauan di suku-suku terabaikan Tuhan. Memberkati pakai dan kuasa tidak pernah berubah Bapa, dan berkati kami semua yang telah datang menyembah dan melayani Engkau di rumah kami masing-masing. Kiranya apa yang kami telah lakukan dalam penyembahan dan ibadah kami menyukakan Engkau Bapa. Ampuni kami sadar banyak kekurangan kami menyembah dan melayani Engkau. Tuhan perlihatkan kekurangan kami, supaya kali mendatang kami boleh menyembah dan melayani Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami sudah berjumpa dengan Engkau, mengalami Engkau, kami sudah mewujudkan kasih kami melalui persembahan yang baru kami persembahkan. Kami meresponi Engkau melalui sikap hati kami terhadap firman-Mu, memuji dan memuliakan Engkau melalui pujian, doa, ucapan syukur kami. Kiranya semua untuk kemuliaan nama-Mu semata Bapa. Kami akan berakses di masyarakat. Kami butuh Engkau Tuhan, memakai kami menjadi alat yang berguna untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, dari Anak dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai, memelihara, meneguhkan, menguatkan saudara sekalian secara utuh, jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara secara utuh tanpa cacat di hadapan Tuhan, mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, anak-anak. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Tuhan kita berkuasa atas hidup kita, bahkan tak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita, karena Dia berkuasa atas segalanya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh ku
berserah di hadapan-Mu, Allah yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang mempunyai hidup kami. Di kaki-Mu kami serahkan hidup kami, Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus.